Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga melalui perenungan ini kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 40 dan Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 40 dan Lukas pasal 2 ayat 52. Saya akan bacakan, Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Lalu Lukas 2 ayat 53. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah ada satu masa di mana seorang jemaat bertanya pada saya, Pak, kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia melalui lahir dari rahim Maria? Kenapa tidak langsung turun dari langit gitu ya? Udah besar gitu, udah jadi dewasa gitu ya. Turun dari langit dan kemudian melayani di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini cukup menarik ya, dan saya juga agak terkejut ketika ada pertanyaan seperti ini. Tetapi kalau kita melihat daripada teks ini, kita bisa menemukan kenapa Yesus harus lahir melalui rahim daripada Maria, ya, tidak langsung gede begitu turun dari langit. Kata kunci yang kita dapat adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita satu hal, yaitu proses. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Yesus ketika masih kecil, itu diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat 21 sampai 40. Ya, dia dibawa di bait Allah, dia bertemu dengan Simeon, Yesus dibawa bertemu dengan Hana. Dan kemudian diserahkan sama Tuhan, kemudian menurut hukum Taurat, Yesus juga disunat. Kalau kita melihat masa bayi Tuhan Yesus ini, maka kita melihat orang tuanya sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kemudian ketika Yesus berumur 12 tahun, di dalam proses makin lama makin besar, Yesus berusia 12 tahun, dia juga suka di bait Allah. Dia berdiskusi dengan para tua-tua, para imam, dia berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat 52, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari firman Tuhan hari ini, kita bisa merenungkan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa memiliki hikmat Tuhan itu membutuhkan proses. Di sini kita bukan berarti mengartikan bahwa Yesus itu waktu lahir dia bukan Allah, dia belum sempurna. Tidak seperti itu. Yesus adalah Allah, dia juga sebagai manusia, Allah 100%, manusia 100%. Sejak dia hadir di dunia pun dia Allah dan juga manusia. Tetapi sebagai manusia, Yesus juga harus menunjukkan proses di mana dia secara fisik makin lama makin dewasa, secara pemikiran makin lama makin berhikmat. Nah, kalau kita melihat di sini ada kata kunci atau hal-hal penting untuk berproses dan berhikmat.
yaitu harus orang tua menyerahkannya kepada Tuhan. Anak ini diserahkan kepada Tuhan, dan si anak ini ketika dewasa, dia menyukai rumah Tuhan, dia mau belajar firman Tuhan. Sehingga anak ini, Yesus kecil ini, makin lama makin berhikmat secara manusia. Dari sisi kemanusiaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua, bagi keluarga-keluarga yang punya anak kecil, tidak cukup kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan lalu kita lepas tangan begitu saja. Kalau ingin anak kita memiliki hikmat daripada Tuhan, makin dewasa, makin takut Tuhan, maka biasakan anak kita berada di rumah Tuhan. Biasakan anak kita menyukai firman Tuhan. Sehingga ketika dewasa, mereka suka mendengarkan, suka belajar firman Tuhan, dan bertumbuh secara rohani. Seringkali saya menemukan orang tua dalam tanda kutip agak terlambat membawa anaknya ke rumah Tuhan. Sudah umur 15 tahun, sudah umur 12 tahun, sudah umur 8 tahun, baru diajak ke rumah Tuhan. Baru diajak ke gereja. Bukannya tidak boleh, ya, kan ada kata-kata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Namun ini cukup menyulitkan karena ketika anak sudah dewasa, dia sudah terbawa dengan pola-pola kebiasaan selama hidupnya, dan mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Mari Bapak Ibu sekalian, biasakan kita membawa anak-anak kita, keluarga kita untuk ke rumah Tuhan, untuk beribadah, untuk menyukai firman Tuhan, sehingga makin hari bukan hanya bertumbuh secara jasmani, namun juga bertumbuh secara rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan, dan biarlah melalui perenungan hari ini kami belajar bahwa ketika kami ingin bertumbuh secara rohani, maka kami harus sedini mungkin kami belajar firman Tuhan, kami menyukai berada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.